Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyamitali Safitri, NIM 19051204044. Di sini saya akan mensimulasikan proyek akhir saya, yaitu desain jaringan di suatu perusahaan telekomunikasi. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah router. Router yang pertama ini untuk departemen frontline. Nah, frontline di sini bisa diasumsikan sebagai customer service atau kasir. Intinya departemen yang berhadapan langsung dengan customer. Terus untuk di router 2 ini merupakan router pusat yang dikendalikan oleh PC kontrol, PC pusatnya. Terus yang di router 3 ini adalah departemen audit yang metodenya didistribusikan ke Office Workspace, di mana Office Workspace ini untuk perwakilan PC-nya ada PC Finance dan juga PC HR. Dan untuk routingnya ini saya menggunakan routing OSPF. Jadi untuk PC dari servernya sendiri itu di 192.168.42.2 dan subnet masknya ini 124, terus default gateway-nya 42.1. Terus PC dari departemen frontline, PC frontline nah itu 192.168.41.2 dengan default gateway-nya 41.1. Selanjutnya untuk departemen audit, IP-nya di 192.168.43.2 dengan default gateway-nya 43.1. Nah, di sini karena kita menggunakan routing OSPF, jadi kita buka winbox-nya dulu. Nah, untuk PC servernya di sini saya sudah menginputkan untuk beberapa IP address. Jadi untuk yang di sini di router 2 ini yang terhubung ke PC pusat itu ada 192.168.42.1/24, interface-nya Ether 2. Terus yang terhubung ke router 1 di sini ada 12.12.12.2/24, interface-nya Ether 1. Dan yang terhubung ke router 3 atau departemen audit di sini ada 23.23.23.2/24 di interface Ether 2. Nah, selanjutnya untuk di frontline Nah, untuk frontline sendiri di sini juga saya inputkan untuk ke PC frontline di sini 192.168.41.1/24. Terus kalau mau ke sini ke router 3 di departemen audit itu 13.13.13.1/24. Terus kalau mau ke router pusat itu 12.12.12.1/24. Lalu untuk yang di departemen audit Nah, di departemen audit ini ada 4 IP address yang dimasukkan karena dia di sini didistribusikan ke Office Workspace juga. Jadi yang di audit itu yang pertama di sini untuk koneksi ke PC audit, terus yang di sini ke router 1 di interface Ether 1, kalau yang di sini untuk ke router 2 di interface Ether 2, dan yang di sini untuk ke Office Workspace di ruangan Office Workspace yang di network ini. Nah, selanjutnya untuk routing OSPF-nya kita mulai dari server. Jadi OSPF-nya kita setting di sini, untuk instance-nya diubah dulu di redistribute connected root. Connected root ini diubah jadi S-type 1. Terus untuk network-nya di sini kita tambahkan kalau dari router pusat itu mau ke
router yang pertama itu 12.12.12.0/24. Kalau mau ke router ketiga yaitu di departemen audit itu ke 23.23.23.0/24. Begitu juga dengan di departemen ini untuk routingnya juga sama, kita pakai OSPF. Dan untuk networknya ini untuk koneksi ke router pusat, ini untuk koneksi ke departemen audit. Terus yang di audit juga sama di OSPF. Nah, di sini kalau ke router 1 dia 13.13.13.0/24. Kalau mau ke router pusat dia 23.23.23.0/24. Nah, di sini untuk memastikan koneksi dari routing tersebut kita buka di command prompt. Terus kita lakukan perintah ping dan tracer. Ping itu untuk mengecek apakah sudah connect. Kalau untuk yang tracer itu melihat routingnya, alur routingnya. Jadi yang pertama kita ping ke PC frontline di 41. Nah, di sini dari PC pusat ke frontline udah connect, terus ke audit. Nah, untuk yang audit juga udah connect. Nah, selanjutnya kita coba untuk tracing routingnya di 192.168.41.2. Nah, jadi kalau dari PC pusat terus mau mengirim data ke frontline, di departemen frontline itu dia harus ngelewatin router 1 habis itu ke frontline. Terus kalau misalnya dari PC pusat mau ke audit, itu kita bisa melakukan perintah tracer 192.168. Nah, kalau dari PC control terus mau ke departemen audit itu dia lewatinnya router 3. Jadi dari sini ke router 2 terus ke router 3 baru ke audit. Nah, untuk ping dan tracing ini dilakukan di setiap PC. Jadi kita lakukannya itu di PC pusat, frontline, dan juga audit untuk memastikan koneksi dan juga tracer routingnya. Nah, selanjutnya kita buka file explorer, terus ke komputer, manage. Nah, di sini kita tuh buka local user dan group. Kita membuat user untuk Nah, di sini saya udah membuat user audit, finance, frontline, HR, dan kalau bisa bikin yang finance, HR, audit sama frontline ya udah. Nah, setelah membuat user ini, di sini kita juga bisa manage. Kalau audit ini bisa untuk administrator atau masuk grup user, itu bisa. Terus untuk yang file sharingnya, di sini saya sudah membuat dokumen untuk hasil meeting. Dan kalau ini bisa diakses untuk beberapa PC, itu caranya di properties. Terus kita sharing folder. Kan kalau hasil meeting itu bisa diakses di beberapa departemen. Jadi di sini kita settingnya folder ini bisa diakses. Nah, di sini saya udah buat untuk departemen HR, dia hanya bisa membaca dari dokumen hasil meeting yang dibuat di server. Terus kalau yang audit ini dia punya full control, jadi dia bisa mengedit juga. Nah, di sini saya mau menambahkan untuk frontline. Nah, untuk frontline di sini saya punya akses untuk read aja. Jadi cara menambahkannya seperti itu.
Nah, untuk membuka hasil dokumen ini, kita bisa masuk ke user yang sudah dibuat di masing-masing PC. Jadi kalau mau mengakses foldernya dari server itu, kalau aksesnya untuk frontline ya kita bikin user di frontline, terus kita cek dokumennya. Nah, setelah itu untuk remote di sini kita juga bisa nge-remote PC-nya. Di sini tuh finance sama HR, dia bisa nge-remote audit untuk mendapatkan hasil evaluasi kerja dari departemen. Karena dari struktur perusahaan telekomunikasi itu, departemen audit memiliki kewajiban untuk mengecek dan memastikan report dari semua departemen kinerjanya. Jadi finance sama HR ini bisa meremote PC audit untuk melihat hasil kinerja atau evaluasi dari departemennya. Nah, terus dari finance sama HR ini juga bisa meremote routernya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan PC finance untuk ngeremote router. Nah, di sini untuk nge-remote router, kita masukkan aja IP dari routernya di 192.168.1. Kita di sini bisa nge-remote lewat telnet sama SSH. Nah, untuk yang pertama kita remote aja pakai telnet untuk portnya dia 23. Nah, kita udah bisa akses ke sini, terus kita masuk ke Mikrotik, router Mikrotik sebagai admin. Nah, di sini kita udah bisa nge-remote router Mikrotiknya. Untuk yang selanjutnya, kita mencoba untuk remote router Mikrotik di SSH dengan menggunakan SSH. Nah, portnya 22, masuk. Nah, di sini kalau kan ini udah bisa masuk. Jadi perbedaannya antara nge-remote pakai telnet atau nge-remote pakai SSH. Kalau telnet itu dia harus memasukkan passwordnya dulu, kalau pakai SSH dia tanpa password. Nah, sekian dari simulasi proyek akhir di perusahaan telekomunikasi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.